Black Lava R ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview tentang unit saya. Ya, unit saya yang baru saya selesai rakit. Yang pertama, ini saya rakit dari unit ini apa? Black Lava R atau Black Lava Racing. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang ingin ngerakit unit sendiri ya, yang jelas untuk biayanya itu jauh lebih murah, lebih terjangkau kalau kita ngerakit sendiri. Yang kedua, kita sambil belajar ya. Kalau kita ngerakit sendiri, kita sambil belajar tentang unit ini, unit yang kita rakit ya. Nah, di sini saya akan mereview tentang berapa sih habisnya kita kalau ngerakit unit sendiri. Yuk simak sama-sama videonya. Oke, langsung saja kita review unit saya yang habis selesai dirakit. Nah, ini saya merakit sendiri ya. Ini merakit sendiri, saya beli chambernya sendiri, saya beli laras sendiri, saya beli tabungnya ini sendiri. Terus saya beli set taktikal ya, set taktikal dari sebelah sini. Terus sampai ini sini. Nah, ini kan ada kayak penutup ininya ya, picu. Nah, di sini itu satu set ini ya. Ini satu set. Itu saya belinya satu set sama terus ya plenum ya. Ini saya juga beli plenum sama regulator sendiri, tabung. Nah, saya di sini akan menjelaskan berapa sih harga-harga dari pretelan unit yang akan disatukan ini, berapa harganya. Saya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama dari chambernya ya. Kalau dari chamber ini saya ngambil chamber yang model terbaru ya, Black Lava. Nggak kelihatan ya dari sini ya. Bentar, ini biar paham. Nah, di sini kan kelihatan. Oke, sorry ya. Nah, di sini saya ngambil chamber yaitu dari Black Lava R ya. Black Lava R itu Black Lava yang seri baru, kakaknya dari Black Lava yang standar. Ini ada perbedaannya dengan Black Lava yang lama, yang standar, yang cuma ada Black Lavanya gini, nggak ada R-nya ya. Kalau yang lama ya, itu perbedaannya hanya di ukuran lubang transfer anginnya yang menuju ke laras ya. Di sini bedanya di lubang transfer angin. Kalau untuk ukuran ya, ukuran apa ini, angin ruang ledak, kalau ininya ruang ledaknya ya, itu sama aja sih kayaknya. Kalau menurut saya pribadi kayaknya sama aja, cuman bedanya di ruang transfernya aja. Dia itu lebih besar, ruang transfernya itu lubangnya lebih besar dikit ya. Kalau lubang transfernya lebih besar dikit kan otomatis itu ngaruh ke aliran angin yang ke luar ke laras. Dari sini kita tekan bujunya, nah terus anginnya keluar dari sini. Kalau angin lubangnya kecil misalnya ya, lebih kecil lah, juga anginnya yang keluar itu nggak cepet, kurang cepet lah. Cuma ya untuk ukuran standarnya Black Lava yang adiknya Black Lava Racing ini R, yang Black Lava R itu udah bagus, itu udah powernya udah antep, nggak, udah standar lah, itu udah bagus banget itu powernya. Apalagi yang seri R itu lubang transfernya lebih besar lagi, itu menurut saya lebih ngenten lah, untuk kekuatannya nggak diragukan lagi. Apalagi kita tambah plenum. Nah,
Sini saya akan menjelaskan harganya. Saya dapat chamber ini harga di 1.800.000 ya. 1.800.000 itu udah sama ongkir ya. 1.800.000 itu udah sama ongkir. Iya udah sama ongkir itu. Terus saya beli set taktikal ini ya. Set taktikal ini yang dari bawah sini ke sini ke sini. Nah, sampai sini. Ini kan ada casingnya nih, pelindung picunya ada casingnya. Nutupin bawaannya chamber. Kalau bawaan chamber kan hanya ini, melengkung ke dalam ini. Nah, ini di luar sini ada penutupnya. Nah, ini casingnya nih. Nah, casingnya sampai belakang sini, menutup ini. Terus sama belakang ini sampai ke belakang yang model pacul. Ya. Yang model pacul itu saya beli set taktikalnya harganya 1.500.000. 1.500.000. Terus saya beli ini sendiri tabung bocapnya. Saya suka yang jenong kayak gini ya. Kalau untuk teman-teman itu kan seleranya beda-beda, ada yang suka model begini, ada yang suka modelnya manjang, ada suka yang modelnya papak. Itu variasi harganya ya. Kalau saya beli ini tuh harganya di sekitar 350 sudah sama ongkir ini ya. Saya belinya 350 udah sama ongkir. Tabung GSM ya, GSM Taiwan. Kapasitas 500 cc. Terus kita lanjut lagi ke bagian ini apa? Regulator. Nah, regulator. Nah, fungsi dari regulator ini juga yaitu untuk menstabilkan angin yang masuk ke ruang ledak. Jadi di regulator ini adalah untuk membatasi tekanan maksimal yang masuk ke chamber. Nah, biar apa fungsinya? Biar tetap stabil anginnya yang ditembakkan. Karena apa ini? Ya ini kayak fungsinya tuh kayak regulator itulah, yang buat ngatur angin itu bisa digedein, bisa dikecilin. Makanya di sini ada manonya sendiri. Ini mano ini untuk mengukur tekanan angin yang ada di dalam tabung ini. Terus di sini kan ada chamber lagi nih, chamber lagi apa? Mano. Nah, kalau ini manonya sendiri itu bawaan. Ini mano bawaan dari unit apa si chamber ini ya. Dari chamber ini. Ini tekanannya juga beda. Di sini misalnya kita isi 2.500 ya, kita isi 2.500. Di sini kita setting dari regulator ini, setting ke sini. Kita tekanan maksimalnya di 1.800. Jadi sini tetap 1.800 di dalam ruang ledak ini. Nah, ini yang membatasi masuknya angin di ruang ledak. Jadi tekanannya akan tetap stabil ya. Selanjutnya kita ke bagian ini apa? Plenum. Ya, namanya plenum ya. Saya beli plenum ini ukuran OD berapa sih saya lupa ya. Ini OD 30 ya. Kalau nggak salah, kalau bukan 32 itu 30, saya lupa ini. Maaf ini saya lupa. Ini saya beli harganya itu 150.000. 150.000 udah sama ongkir. Ongkirnya gratis ongkir kalau yang ini ya. Makanya saya belinya harganya segitu, lagi dapat promo. Harganya 150 plenum ya. Selanjutnya kita ke bagian ini apa? Laras. Nah, kalau laras ini variasi ya. Variasi itu ya menurut seleranya teman-teman, sukanya yang jenis laras model apa. Ada yang model slope, yang alur 6, ada yang alur 8, ada yang alur apa 12. Nah, itu beda-beda. Saya ini beli ya, saya beli yang alur standar aja lah ya. Alurnya alur 12. Kalau mereknya saya nggak nyebutin merek ya. Saya belinya ini laras saya beli harganya 900.000. Saya beli laras ini harganya 900.000 ya.
900.000 larasnya aja udah sama casingnya. Ini saya OD13, terus saya beri casing ini untuk melindungi larasnya yang di dalam sini supaya nggak karatan. Nah ini makanya saya belikan ini udah satu set ini sama larasnya, itu saya beli 900.000 rupiah ya. Oke, terus yang pretelan-pretelan lainnya juga nih. Kalau untuk peredam, peredam ini yang murah-murah saya belinya ini, itu yang harganya 50 ribuan kayaknya nih, harga 50 ribuan tapi udah bagus, udah senyap. Saya sudah coba sendiri, itu belum saya modif apa-apa ya, untuk ininya apa, peredamnya itu belum saya otak-atik. Yang udah saya otak-atik baru yang ini, yang punya saya, yang satunya. Saya mau nggak akan nampilkan mereknya. eh, ini baru mau saya modif, mau saya inilah biar jadi lebih senyap. Ini kan pendek, paling ukuran 14 cm atau 15, lupa saya nggak ngukur. Nah untuk ini 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 cuma variasi aja karena saya teleskopnya belum datang, jadi saya masih pakai red dot kesayangan saya ya, yang biasanya saya review sama ini kesayangan saya yang pertama ini ya. Ini legendary banget ini, kalau itu jangan ditanya harganya ya, itu karena nggak dijual soalnya. Ini saya belinya cuma 100 ribuan aja, ini murah kok. Tapi untuk pasar ya enak banget ini, kalau yang model red dot ini buat pasar, atau buat poin jarak dekat di bawah 50 meter tuh masih enak. 40 ya mending lah, 30 meter udah enak banget ini pakai ini. Karena saya center zero nya ini di 30 meter supaya nggak kejauhan banget ya nggak deket banget gitu. Oke, saya review tadi ini, saya apa yang taktikal ini, saya mereknya Bimen apa ya, lupa, kalau nggak salah Bimen ya, setelan powernya udah. Oke, jadi kita total ya harganya berapa untuk pembelian semua ini. Kita rakit sendiri ya, kita rakit sendiri itu kita habisnya itu sekitar 5 ribuan ya, kurang lebihnya 5 ribuan itu saya habis ngerakitnya ini. Unit itu 5 ribuan, 5.000 5 juta, habis 5 juta ya rakit, untuk ngerakit sendiri. Kita ngerakit sendiri, jadi eh, menurut saya nih ya, kelebihan dan kekurangannya kita ngerakit sendiri. Kalau yang pertama, kita kekurangannya dulu ya, kalau kita ngerakit sendiri, yang jelas belum di set. Maksudnya belum di set tuh apa, yaitu kita belum nyeting, belum tahu nyetingnya tuh gimana, terus biar powernya maksimal, keluar anginnya juga ya maksimal, nggak boros ya, nggak irit-irit banget lah. Kalau irit banget ya nggak melayu peluru nih, ya nggak irit banget ya nggak boros lah, intinya nggak boros, powernya maksimal. Nah ini tinggal kita belajar nyeting sendiri ya. Ini kelemahannya kita kalau nyeting sendiri. Tapi kalau yang udah paham cara setting-setting unit ya, ini bukan masalah yang besar. Tapi kalau untuk yang kayak kita, saya juga ini ya masih pemula, ini ya termasuk masih masalah kalau saya harus nyari settingannya dulu. Tapi kalau saya setting masih tak bag, ini pernya masih saya polin di belakang. Saya polin dulu, saya lihat dulu powernya tuh seberapa. Saya polin ke belakang itu dia nyampe jaraknya tuh berapa. Ini belum saya tes, ini habis saya rakit baru saya ini komponennya baru saya satuin aja biar ganteng. Nah ini bipod, nah kalau bipod ini harganya murah, ini bipod sekitaran 150-an lebih lah, 160-150-an kalau nggak salah. Ini saya beli online juga, ini nggak saya hitung tadi ya, sama ini nggak saya hitung, ini nggak saya hitung ya. Pokoknya ini habisnya itu sekitar 5 juta untuk laras, tabung, regul, plenum, chamber, sama tactical set ya. Itu habisnya 5 jutaan, kurang lebihnya 5 juta lah. Yaitu kalau kelebihannya kita ngerakit sendiri ya, belum saya jelaskan. Kelebihannya kita ngerakit sendiri itu apa teman-teman, yaitu
kita bisa belajar langsung ya. Kita bisa belajar langsung bagaimana cara kita merakit unit. Kapan lagi kita mau belajar kalau kita nggak beli sendiri, pretelan-pretelannya kita kumpulin jadi satu, baru kita rakit. Nah, di situ kelebihannya kita bisa belajar ya, belajar sendiri kita. Jadi kita puas, kita dapat ilmunya, kita ilmu dalam ngerakit unit, dapat ilmunya, cara-caranya juga dapat. Kalau kita beli jadi kan kita nggak tahu cara ngerakitnya gimana, cara bongkarnya gimana, cara ini apa pemasangan valve, tetek bengek segala macam kan kita nggak tahu. Tahu-tahu cuma nembak door plug doang kan. Tapi kalau kita ngerakit sendiri, itu ya kelebihannya kita bisa tahu, oh ternyata di sini masang valve-nya seperti itu. Kita bisa lihat dulu sebelum dirakit. Oh, ternyata masang ini kayak gini. Oh, masang ini kayak gini sampai rapet pet nggak ada yang bocor. Nah, dari situ ada kepuasan tersendiri yang kita dapat. Kalau cara Jawane iki satisfy. Oke, eh, sekian video review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan like, syukur-syukur dibantu subscribe. Alhamdulillah sekali, terima kasih. Sama komen ya, entah komen apa nggak apa-apa ya, yang penting komen-komen aja, tanya-tanya aja, kita sharing-sharing lah, sama-sama kita masih belajar, kita sharing-sharing, tukar pengalaman, siapa tahu kita pengalaman kita yang kita tulis di komentar itu bermanfaat untuk teman kita yang baca komentar yang teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu